Adalah merupakan bagian kesaksian saya ketika sudah mengenal keluarga ini. Hampir 21 tahun lebih, ya Mang ya, kita sudah bertemu di Bandung. Sepertinya masih sedikit mengenang level tahapan kehidupan itu dulu. Gak nyangka bisa sampai seperti ini. Jadi 22 tahun ketika kita sudah bersama bersekutu di HKBP Bandung, Riau Marta Dinata. Ya. Jadi puji Tuhan, saya kira ini adalah merupakan bagian kesaksian hidup orang-orang yang benar-benar gigih, ulet, tapi selalu berserah diri kepada Tuhan. Amin. Kebetulan putri beliau adalah anak didik Sidi kita di pos dan adik-adiknya ya. Imajolo begitulah dulu kata Medan kan, yang namanya kesaksian kita tentang keluarga Amang Nurdin Tambu Bolon yang baru tobing horas ma amanginang horas. Shalom Bapak Ibu semua, dalam acara worship dan reunian mesin blessing community ini, saya sangat berpikir sejenak, ini anak mesin sepertinya tampangnya seperti yang Amang Bonar katakan tadi ya, keras-keras tapi hatinya lembut, gitu ya. Anak mesin sepertinya seperti itu, ya, tampangnya keras-keras, hatinya lembut. Tapi juga mungkin ini berkaitan dengan ya terkait dengan apa bidang pelajaran mesin ini yang sebenarnya harus ya, betul-betul persisi ya, persisi, exact, pasti. Ketika dimulai dari sini harus berakhir dengan seperti ini. Ketika dimulai dari sini harus berakhir seperti ini. Tidak ada kata jalan lain. Itu hebatnya mesin. Nah, jadi betul-betul kreatif, desainnya luar biasa, adaptif sesuai pengaruhan zaman. Ini orang-orang mesin sebenarnya luar biasa ini. Alat Tuhan ini untuk dipakai dalam rangka apa? Dalam rangka melihat kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh teknologi pada saat ini. Ya Bapak Ibu ya, jadi benar kalau orang-orang mesin padu dengan religiusitasnya yang tinggi, saya kira orang-orang mesin ini luar biasa, akan luar biasa. Dia akan memproduk desain-desain yang baru untuk kemajuan, kemaslahatan semua umat manusia. Amin. Ini yang saya renungkan beberapa saat ini tentang teknik mesin ini. Kebetulan paraman saya lulusan teknik mesin UI, jadi orangnya kelihatan sangar tapi baik sekali paraman saya ini. Ya, dia sedang mendirikan, akhirnya dia keluar dari sel, mendirikan perusahaan sendiri sekarang, bangun sendiri dan tidak mau bergantung dengan yang lain-lain. Jadi itulah orang-orang mesin ini, ya, orang yang luar biasa, yang kreatif, yang betul-betul bisa menciptakan pekerjaan. Inilah sedikit preambul dari pertemuan kita terkait dengan nas yang saya akan bacakan. Mungkin kita sudah dengar tadi saat khotbah, tapi mungkin ada hal yang baru yang akan kita dengar dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Mari Bapak Ibu, kalau Bapak punya gadget, ada Alkitabnya boleh dibaca di sana. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya,
benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu, bisa connect ya Pak ya? Oke. Saya kira kita semua setuju bahwa pemberitaan tentang Yesus itu, apapun ceritanya, akan berakhir dengan mengenalnya. Ketika kita sudah mengenal, step berikutnya mencoba untuk meniru. Selanjutnya, ketika kita sudah meniru dan merasakan, pasti berusaha mengasihinya, tidak mau lagi melepas. Dan selanjutnya mengikut dia. Jadi Bapak Ibu, ketika kita dimanapun kita beribadah, mendengarkan firman, bersekutu, ini lazim, ini berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua. Bapak Ibu, terkait dengan ini, aspek pengenalan akan Yesus pasti menyangkut. Ya. Di situ ada perjumpaan dengannya, mendengar pengajarannya, menerima nasihatnya, dan juga merasakan tindakan dan perbuatannya, sekaligus menyaksikan ketaatannya. Aspek ini akan menciptakan seperti yang kita katakan sebelumnya, yakni mengenalnya, meniru, mengasihi, serta mengikut dia. Bapak Ibu, pengenalan dan perjumpaan terhadap Yesus ini kalau benar kita berjumpa dan mengenal Yesus, di situ ada yang namanya menjadi. Ada yang namanya to be. Kalau kita jujur, ketika kita benar-benar berjumpa dengan Yesus, mengenalnya, yang terjadi apa? Yesus semakin tampak nyata, makin besar dan agung. Dan juga akan kita tahu Yesus itu benar-benar dominan, berkuasa atas diri kita. Kalau ini tidak terjadi, konon kita sudah bertemu, mendengarkan firman-Nya, tetapi kepengenalan kita dari hari ke hari makin kabur. Bagi kita ini ada persoalan. Tapi jujur, kalau kita benar-benar berjumpa, mengenal Yesus, merasakannya, pasti yang terjadi adalah dalam kehidupan kita itu, Yesus itu semakin hari semakin besar, agung. Malah akan kita katakan Yesus lebih utama, lebih penting dalam hidup kita, sedangkan diri kita semakin tidak berarti.
Harus itu yang terjadi sebenarnya bagi orang-orang yang jujur mau berjumpa dan mengenal Yesus. Dan ini terkait dengan Yohanes pasal 3 ayat 30. Karena kita juga banyak orang Batak di sini, boleh kita baca yang 3 terjemahan ini. Ya. Yuk, kita, Bapak Ibu mari kita sama-sama baca. Anggo ibana patut lam gada lamoruma anggoau. Bahasa Indonesia, ya harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Bahasa Inggrisnya, he must become more important while I become less important. Nah, malah bahasa Inggris ini yang lebih pas kaitannya seperti penjelasan saya tadi. Ketika kita sudah bersekutu, berjumpa, mendengarkan Dia, harusnya yang terjadi ini. He must become more important while I become less important. Ketika kita terus bersekutu, berjumpa dengan Yesus, kita akan semakin menyadari bahwa memang yang paling terpenting itu dari segalanya adalah Yesus. Bukan ini, bukan saya, bukan itu. Yesus. Maka benar kata Paulus dalam Filipi 3 ayat 8. Segala sesuatu saya anggap rugi atas pengenalan saya terhadap Kristus. Saya anggap rugi. Dan malahan ini semua saya anggap sampah. Saya anggap sampah dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Itu kesaksian Paulus dalam Filipi 3 ayat 8. Artinya ketika proses pengenalan ini tidak terjadi dalam diri kita, saya akan pastikan berarti Yesus yang kita percaya dan kenal itu bukan Yesus yang sebenarnya. Mungkin Yesus yang Anda percaya itu, yang Anda puji-puji sembah itu adalah Yesus hanya menurut diri Anda sendiri, Bapak sendiri. Bukan sejatinya seperti Yesus yang hadir. Karena banyak orang menaruh Yesus itu, memframe Yesus itu sesuai dengan dirinya, sehingga ini tidak akan terjadi. Kalau benar Yesus yang hadir adalah Yesus sejati, Dia datang ke dunia, anak Allah itu, pastikan bahwa dalam perjumpaan kita, dalam proses pertumbuhan kita akan terlihat, nampak Yesus semakin besar, kita semakin kecil. Tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu, mengasihi dan mengikut Yesus itu perlu konfirmasi dan afirmasi. Perlu itu. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus terhadap Petrus. Kenapa dia harus 3 kali bertanya? Perlu. Jangan katakan bahwa saya sudah mengenal, saya sudah percaya, saya sudah meniru, saya sudah berlaku seperti karakter Tuhan Yesus. Oh, tunggu dulu. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Perlu dikonfirm. Ini lagi dipertanyakan gini satu-satu kita ini, misalnya ini. Apakah benar? Pertanyaan pertama ini mengindikasikan, mensinyalir bahwa sebenarnya Petrus itu belum jelas mengenal siapa Yesus itu yang pertama. Belum jelas. Boleh saja selama ini dia mendengar ajarannya, melihat gerak-geriknya dan segala macam, tapi belum persis mengenal. Maka pertanyaan pertama Yesus dengan memakai kata agapao, agape.
Yang mampu Petrus jawab hanya dengan bahasa kata, pilihan kata pileo. Tuhan, engkau tahu bahwa aku ini, engkau itu saudaraku, pileo. Ditanya agape, dijawab pileo. Itu yang terjadi. Oke. Dengan pertanyaan pertama, Petrus, kamu mungkin sudah mulai sadar. Terkoreksi lagi. Konfirmasi kedua. Petrus, apakah engkau benar mengasihi saya? Dengan kata agape tadi lagi. Dijawab oleh Petrus, kembali dengan memakai kata phileo. Artinya apa? Pertanyaan kedua ini mengisyaratkan sekaligus mau memantapkan setelah engkau mengenal saya benar oke, tapi juga engkau harus masuk ke dalam karakter saya. Bisa mengimitasi, meniru saya. How to imitasinya. Jangan tahu tapi tidak mau meniru. Tahu banyak, tapi satu pun tidak ada yang ditiru. Pertanyaan kedua tadi. Kemudian, ditanya yang ketiga, ini masih ketiga ya. Pertanyaan ketiga, Yesus tidak memakai kata agape lagi. Yesus sepertinya memahami keadaan Petrus, maka dia memakai kata phileo. Petrus, apakah engkau phileo? Phileo mengasihi saya. Sebenarnya Petrus sedih. Sebenarnya jawaban terakhir itu sedih. Engkau tahu Tuhan bagaimana saya mengasihi engkau. Kenapa Tuhan memakai kata phileo? Pertanyaan terakhir ini, sebenarnya Tuhan mau melihat, menerima Petrus dengan apa adanya. Dan memang dia dalam mengasihi itu hanya sebatas persahabatan sebagai saudara yang sudah mengenal Yesus. Tuhan tahu itu. Makanya Tuhan memakai kata phileo pertanyaan ketiga karena Yesus tahu batas kemampuan dari Petrus untuk mengasihi Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya begini, memang kata agape itu khas untuk Tuhan. Itu bagian dari sifat Tuhan. Mengasihi tanpa syarat, mengasihi tanpa reserve, mengasihi dengan mampu memberikan segalanya. Itu khas dari Tuhan. Itu sifat Tuhan. Yang telah nyata melalui Yesus Kristus. Sedangkan kita manusia, kemampuan kita hanya sebatas sahabat. Amin? Hanya sahabat. Seandainya kita mampu sebenarnya berkorban, itu bukan lagi karena diri kita, tapi itu oleh karena Yesus yang sudah bekerja dalam diri kita. Itu bedanya. Nah ini perlu konfirmasi dan afirmasi penegasan lagi. Sebenarnya kita ini siapa? Tahap mana? Hanya mengenal. Oke. Tidak sampai kepada hati, heart. Tidak mampu meniru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita melihat melalui pertanyaan Yesus ini, Yesus sedang melakukan perubahan penting dalam diri kita, dalam diri murid, itu ada 3 H. H yang pertama,
head. Yesus mau menyentuh otak kita, rasio kita, pengenalan kita. Itu yang pertama. Sudah saya kenal. Tapi tidak cukup. Not enough. Harus masuk ke hati. Heart. Harus masuk ke hati. Harus bisa meniru karakter. Harus bisa masuk ke dalam posisi empati. Merasakan perasaan Yesus itu. Harus. Tidak cukup hanya akal, tetapi hatinya juga harus masuk nimbrung ke dalam hati Yesus. Ketika dia sudah mendalami meresapi seperti apa Yesus dan berusaha mengimitasi menirunya dalam kesehariannya, tidak cukup hanya di situ. Yang ketiga, hands. Harus ada aksi nyata. Harus ada perbuatan. Bapak Ibu, orang-orang yang sudah sampai kepada hands ini, ya, untuk komunitas Mesin Blessing ini, ya, kita tahu sama tahu lah ya. Kenapa ada di tahun 2015 ini, 2014 menginisiasi ini, karena ada teman di antara kita sudah masuk ke yang ketiga ini. Yang ketiga, ya, apakah Pak Baginda, kalau Pak Bonar, apakah Pak Herman, Pak Mandere, Amang Nurdin, semua. Levelnya udah di sini. Tidak berhenti hanya di hati. Kalau hanya berhenti, tidak ada aksi, itu kan juga tidak ada manfaatnya. Yang bisa melakukan membuat manfaat itu harus masuk ke tahap hand, action. Dan kekristenan kita sering hanya berhenti pada kedua. Kalau sudah nyampe kepada ketiga, bahasa Bataknya sudah marsipasidingan. Itu sudah saling bahasa Indonesia apa itu? Mengelak ya, mengelak. Kalau sudah mau mengeksekusi, membuat action dan segala macam, nah di situ. Tapi tetap akan terjadi jika ada 1-2 orang yang sudah masuk dalam tahap ini, dan harusnya melalui komunitas ini makin banyak orang yang tidak hanya mengetahui, tidak hanya berbicara empati, tapi masuk ke tahap hands, aksi. Amin. Saya kira ini yang sedang dilakukan oleh komunitas ini. Karena ini tidak hanya terkait worship, tidak terkait community. Saya tahu bahwa di balik di sini ada kerinduan lain. Supaya apa? Supaya para senior yang sudah diberkati Tuhan, kan begitu, Amang Pasaribu, Amang Tapu Bolon, ya, mereka tidak mau bahwa berkat itu berhenti hanya di diri saya, amin. Berkat itu juga harus mengalir kepada abang adik saya, seperti itu kalau Abang Baginda ya. Ini yang ada dalam benak saya, soal nanti seperti apa nanti bisa diperbincangkan, nanti ada diskusi tentang itu, ya Pak Herman ya. Ya. Artinya apa? Saya mau katakan, mengenal Yesus itu, amang ina Bapak Ibu janganlah berarti hanya verbalism, ya, ngomong doang, hanya di akal. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita punya opportunity yang luas, yang dalam mengenai hal ini, ya, punya kesempatan, punya. Kita ini mumpung sesama ya pengikut Tuhan ini ya, orang Kristen, ada kekuatan. Kekuatan perekat kita. Saya kira tidak hanya sebatas alumni, saya kira tidak hanya sebatas teknik mesin, tapi di atas itu ada kerinduan lain sebagai anak-anak Tuhan. Supaya apa? Anak-anak Tuhan yang telah lulus, yang telah bekerja, yang telah di sini ini, semua terbawa dalam arah-arahan. Masuk kepada apa? Masuk kepada orang-orang yang saling menggembalakan.
ini saya kira temanya saya ini, saling menggembalakan, saling mengingatkan, saling menjaga, saling merawat. Sehingga demikian, ketika kita sudah mengenal, mengimani, melakukan apa yang Tuhan telah lakukan, dengan kata I have decided to follow Jesus, saya mencintai Yesus, saya memutuskan untuk mengikut Yesus, because I love Him. Ada orang mengatakan saya mengikut Yesus memutuskan karena saya mengasihi Dia. Tidak cukup. Tapi saya memutuskan mengikut Yesus karena saya memang berada di dalam Yesus. I love Him. Tidak cukup hanya mencintai, omong doang, mengasihi. Omong kosong itu. Tapi kita harus hidup bersama Yesus. Kemana Yesus bergerak? Ke situ kita. Kemana Yesus tertuju? Ke situ kita. Apa yang Yesus lakukan? Kita lakukan. Gembalakanlah dombaku. Amang Tampu Bolon, amang Manerep, maaf, amang yang lain. Kalau rasa ini ada dalam diri bapak-bapak, amang profesor, barangkali di Jabodetabek ini banyak yang terdampar ini. Domba-domba dari teknik mesin yang belum kita tahu ya. Mumpung ini sudah ada, carilah itu. Ikan itu toh? Carilah itu. Lihat itu. Ajak ke sini. Masukkan ke sini. Sehingga dengan apa? Mesin Blessing Community akan meninggalkan legasi yang kuat ke depan bagi adik-adiknya. Amin. Akan meninggalkan itu. Legasi yang kuat itu. Jadi itulah harapan kita melalui pertemuan ini, Bapak Ibu. Intinya marilah kita saling mengingatkan, marilah kita saling menggembalakan, marilah kita saling mengajak. Itulah sifat gembala yang baik. Hidup gembala yang baik itu seperti apa? Bukti konkret mengasihi Yesus tidak sekedar mengenal, memuji dengan bibir, tetapi harus ikut serta dalam gerak hidupnya, misinya. Itu mengacu kepada Mazmur 23. Inilah buktinya. Jadi kita harus berada di sini. Ya. Kalau kita membaca Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke ari yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Demi namanya. Demi namanya. Terjemahan Perjanjian Baru Bahasa Indonesia sudah demi namanya, bukan karena namanya. Ayat 4 disebut di situ. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. TB2 disebut, itulah yang meneguhkanku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kemenangan demi kemenangan akan Kau berikan kepada saya, karena saya mau Tuhan gembalakan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Akhir perjalanan orang-orang yang digembalakan tidak seumur hidup. Seumur hidup barangkali cuma 80, 82. Amang Simanjuntak tadi 82, mudah-mudahan sampai 90. Setelah 90, lanjut DP. Barangkali lewat. Dalam batas tertentu, itulah seumur hidup. Tapi orang percaya tidak berhenti seumur hidup. Aku akan masuk ke rumah Bapa di surga selamalah, forever and ever. Itulah percaya. Jadi suatu ngadong alumni ini teknik mesin USU nah binasa. Jangan adalah yang binasa ya.
Artinya kalau ada pun itu, mungkin di luaran sana tidak tergabung dalam kandang ini, ayo kita cari gitu ya. Kita lihat, kita cari dengan cara kita ajak di sini, kita ingatkan, di sini ada. Ya, di sini ada komunitas teknik mesin. Abang-abang kita ada yang baik di sini, yang mau menasihati kita, menunjukkan jalan dan segalanya. Inilah hidup saling menggembalakan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur atas kekuatan firman yang menjadi pedoman, yang menjadi dasar yang kuat dalam rasa sukacita kami pada saat ini ketika Mesin Blessing Community melakukan worship dan penyembahan kepada Tuhan saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas gagasan indah ini. Kami lakukan ini dalam rasa syukur kami. Kami lakukan ini dalam rasa rindu kami dengar-dengaran akan firman-Mu. Firman-Mu telah berbicara, mengingatkan kami bahwa kami sebagai pengikut Tuhan harus hadir, saling menggembalakan, saling mengingatkan, saling mengajak, supaya di antara kami tidak ada yang tersesat, supaya di antara kami jangan ada yang keluar dari kandang-Mu. Tapi dimanapun saudara-saudara kami, terlebih yang satu iman dengan kami, melalui komunitas ini, ke depan mereka akan dirangkul, diajak, sehingga komunitas ini akan menjadi berkat bagi komunitas lulusan teknik mesin USU ke depan. Inilah doa kami. Berkati firman-Mu, berkati acara kami, berkati gedung tempat kami melakukan syukuran ini, rasa syukur kami, berkati semua yang hadir di sini, Bapak dan Ibu kami. Biarlah kami dalam rasa sukacita memuji Engkau dan memuliakan Engkau di tempat ini, sehingga pulang pun nanti kami pulang dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Amin.